Dalam buku The Psychology of Money sebenarnya kita tidak dianjurkan untuk memiliki tujuan dalam menabung. Karena sebaiknya menabung itu kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan, karena walaupun nanti kita sudah tidak memiliki tujuan yang benar-benar detail terkait finansial kita akan tetap menabung karena kita sudah menjadikan menabung sebagai sebuah kebiasaan. Akan tetapi ini saya rasa akan sangat keliru jika kita terapkan kalau kita adalah orang yang tidak terbiasa dalam menabung, atau dengan kata lain, kita bukanlah orang yang benar-benar memiliki permulaan yang baik tentang bagaimana kita membiasakan diri dalam menabung. Karena bagi kita yang tidak memiliki pondasi yang cukup kuat terkait menabung gitu, karena ya kita mungkin malas dalam menabung, memiliki tujuan yang detail akan membuat kita memiliki motivasi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya membuat kita lebih rajin menabung daripada yang sebelumnya. Maka dari itu sangat penting bagi seseorang yang belum terbiasa dalam menabung untuk membentuk tujuan-tujuannya dalam menabung. Karena itu akan menjadi langkah awal untuk membiasakan diri dalam menabung. Karena tanpa adanya motivasi yang kuat dan alasan yang jelas, tentu saja kita akan sangat malas dalam menabung. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 7 langkah efektif untuk menentukan tujuan menabung yang bisa langsung kamu terapkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan. Karena memang tujuan dari menabung itu haruslah benar-benar relevan dari kebutuhan yang kita miliki. Karena kalau kita menabung hanya karena keinginan-keinginan semata tanpa benar-benar memikirkan tentang kebutuhan yang kita harus dapatkan, tentu saja kita akan cenderung untuk membuang-buang waktu yang cukup lama yang kita habiskan dalam menabung, dan kita juga akan membuang-buang uang kita yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting daripada hanya fokus pada keinginan-keinginan semata. Maka dari itu, kalau kamu ingin membuat sebuah tujuan dalam menabung, buatlah tujuan tersebut berdasarkan kebutuhan yang kamu miliki, agar kamu tidak membuang-buang uang dan juga membuang-buang waktu yang kamu habiskan dalam menabung uang ini. Dan kalau kamu bertanya, apakah seseorang bisa menabung hanya dari tujuan-tujuan yang dibuat berdasarkan keinginan? Jawabannya tentu saja akan sangat bisa sekali. Hanya saja tingkat penyesalan yang akan muncul di masa depan karena kita sudah terlalu banyak membuang-buang uang kita untuk menabung pada hal-hal yang tidak benar-benar penting itu akan sangat meningkat dan sangat-sangat tinggi gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kamu menabung berdasarkan kebutuhan yang kamu miliki. Kemudian langkah efektif untuk menentukan tujuan menabung yang kedua adalah tentukan jangka waktu. Kamu pasti membutuhkan beberapa waktu untuk bisa mengumpulkan uang dengan jumlah yang benar-benar kamu butuhkan gitu untuk mencapai tujuan ini. Jadi akumulasikanlah waktu atau perkirakanlah waktu yang benar-benar relevan untuk kamu jadikan sebagai patokan jumlah waktu yang kamu butuhkan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan menabung ini. Misalnya, kamu ingin menikah atau kamu ingin membangun rumah gitu. Dan kamu melihat bahwa jumlah penghasilan kamu setiap bulannya itu ya tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak gitu. Jadi kamu otomatis membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa mengumpulkan uang dengan jumlah yang benar-benar cukup untuk memenuhi tujuan menabung tersebut. Jadi lihatlah penghasilan yang kamu miliki setiap bulannya. Kalau penghasilan kamu itu cukup sedikit, kamu bisa mengestimasi atau memperkirakan waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuan menabung ini kira-kira dalam jangka waktu berapa tahun? Ya misalnya 10 tahun sampai 20 tahun gitu, tergantung berapa besar penghasilan kamu setiap bulannya. Dan kalau kamu sudah menentukan jumlah estimasi waktu yang kamu butuhkan, kamu nanti akan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi untuk bisa memenuhi target waktu ini. Entah itu dengan menambah penghasilan maupun dengan memperkecil pengeluaran yang kamu lakukan setiap bulannya. Kemudian langkah efektif untuk menentukan tujuan menabung yang ketiga adalah jumlahkan target. Jadi kamu harus bisa mengerti dan paham berapa sih jumlah uang yang harus kamu kumpulkan dan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keuangan ini. Dan kamu benar-benar harus menghitung jumlah target yang ingin kamu capai.
Misalnya bagi kamu yang ingin menikah dalam jangka waktu ya taruhlah 5 tahun sampai 10 tahun dari sekarang, kamu menargetkan jumlah total uang yang harus kamu kumpulkan itu di akhir sekitar 300 juta misalnya, atau mungkin ya 100 sampai 200 juta. Tapi saran saya buatlah detail perencanaan yang matang tentang jumlah uang yang benar-benar kamu butuhkan untuk memenuhi tujuan keuangan ini. Jadi misalnya target uang yang kamu harus kumpulkan untuk memenuhi tujuan keuangan ini ya taruhlah 100 juta rupiah gitu. Jadi estimasikanlah bahwa kamu membutuhkan 150 juta dan kamu harus mencapai uang sejumlah 150 juta ini dalam jangka waktu yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Karena kita tidak pernah tahu nanti apakah kita akan menghadapi sesuatu yang harus membuat kita mengeluarkan uang lebih banyak daripada sebelumnya atau daripada yang sudah kita perkirakan. Jadi tabunglah lebih banyak daripada yang sudah kamu perkirakan dari total jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keuangan yang kamu miliki ini. Kemudian langkah efektif untuk menentukan tujuan menabung yang keempat adalah rencanakan strategi. Kemudian kamu paham nih, kamu itu ingin menjadi apa gitu. Kamu itu ingin membuat uang ini untuk dibelikan apa gitu. Misalnya untuk membeli rumah ataupun untuk menikah misalnya gitu. Kamu sudah memiliki tujuan yang jelas gitu. Kemudian kamu sudah paham berapa lama yang kamu butuhkan untuk mencapai target ini. Kemudian kamu tadi sudah membuat target jumlah uang yang harus kamu kumpulkan. Dan sekarang saatnya kita merencanakan strategi yang bisa kita gunakan untuk mempercepat langkah kita mencapai tujuan menabung ini. Jadi ada dua strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu adalah strategi dalam metode menabung ini bisa berarti investasi maupun menabung di bank-bank konvensional ataupun menabung di tempat-tempat tertentu. Jadi saran saya, kalau kamu ingin mencapai target finansial atau target menabung yang jumlahnya itu cukup besar dalam jangka waktu yang singkat, itu kamu bisa menerapkan beberapa metode. Pertama itu kamu harus bisa lebih irit daripada sebelumnya agar kamu bisa menyimpan lebih banyak uang. Kemudian yang berikutnya itu kamu harus bisa menghasilkan lebih banyak uang setiap bulannya dengan menambah penghasilan. Nah, nanti saat hasil uang yang kamu dapatkan dari pekerjaan ini kamu tabung atau kamu simpan, tabunglah di tempat-tempat yang benar-benar tepat menurut kamu. Kalau kamu adalah orang yang ingin belajar tentang ya sesuatu yang baru yang bisa membuat kamu mendapatkan uang dengan waktu yang lebih cepat tapi resikonya lebih tinggi, pelajarilah tentang investasi di bidang saham. Tapi kalau kamu adalah orang yang harus mencapai tujuan ini dan tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar, kamu bisa berinvestasi di reksadana ataupun kamu bisa berinvestasi di logam mulia. Dan kalau kamu ingin berinvestasi di reksadana, saran saya itu ya reksadana pasar uang maupun reksadana pendapatan tetap. Karena resikonya itu sangat sedikit dan peningkatan nilai uang yang kamu miliki itu akan sangat stabil gitu. Jadi ya pilihlah tempat menabung yang benar-benar relevan dan benar-benar cocok untuk tujuan menabung kamu. Kalau kamu itu adalah orang yang tidak terlalu begitu takut akan resiko, ya pilihlah tempat berinvestasi yang benar-benar serius walaupun resikonya besar. Kemudian kalau kamu adalah orang yang tidak mau ribet dan tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar, kamu bisa menabung di bank konvensional ataupun berinvestasi di reksadana. Tapi tetap saran saya berinvestasilah, karena berinvestasi akan sangat membantu kamu dalam mencapai tujuan finansial yang kamu miliki. Kemudian langkah efektif untuk menentukan tujuan menabung yang kelima adalah tetapkan jumlah bulanan. Jadi tadi kita sudah melihat berapa lama sih yang harus kita butuhkan untuk mencapai tujuan ini gitu. Kemudian kita paham berapa jumlah uang yang harus kita kumpulkan. Nah, cara untuk menentukan berapa jumlah uang yang harus kita tabung setiap bulannya itu adalah dengan membagi total target dengan jangka waktu. Misalnya target kamu itu ingin menabung sejumlah 300 juta gitu dalam jangka waktu ya 5 tahun lah gitu. Jadi bagilah total target itu yang jumlahnya 300 juta misalnya kamu bagi dengan 5 tahun. Nah, nanti kamu akan paham berapa sih uang yang harus kamu kumpulkan setiap bulannya untuk bisa mencapai target keuangan tersebut.
Jadi ini akan sangat bermanfaat untuk bisa membuat kamu menjadi orang yang benar-benar mencapai tujuan finansial kamu. Karena semakin jelas kamu melihat berapa uang yang harus kamu simpan secara detailnya setiap bulannya, peluang kamu untuk mencapai tujuan itu akan semakin realistis. Dan semakin realistisnya tujuan yang kita miliki, tentu saja kita akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadikannya kenyataan. Kemudian langkah efektif untuk menentukan tujuan menabung yang keenam adalah monitor kemajuan. Jadi kalau kamu sudah menerapkan cara-cara yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi, kamu misalnya sudah memiliki tujuan menabung yang jelas, kamu sudah memiliki target yang jelas, kapan kamu akan mencapainya dan jumlah yang harus kamu kumpulkan, saatnya kamu harus bisa memonitor kemajuan yang kamu miliki secara berkala. Ya, walaupun tidak terlalu sering, misalnya ya 2 bulan sekali ataupun sebulan sekali. Kamu pantaulah bagaimana perkembangan tabungan yang kamu miliki. Karena kalau kamu tidak bisa memantau perkembangan dari tabungan ini, kamu akan memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk melakukan kesalahan atau mengumpulkan uang dengan jumlah yang terlalu sedikit. Karena kita itu tidak pernah tahu apa yang menimpa kita esok harinya dan masalah uang apa yang bisa mengenai kita nanti yang membuat kita harus mengeluarkan uang lebih banyak daripada biasanya. Dan inilah yang biasanya membuat tabungan kita ini akan sulit sekali berkembang, yang mana membuat totalnya itu ya akan semakin sedikit dan tetap berkurang gitu. Yang pada akhirnya target atau tujuan kita dalam menabung ini tidak bisa kita capai. Maka dari itu, monitorlah perkembangan dari tabungan yang kamu miliki. Kira-kira ya apakah kamu sudah mencapai target atau mungkin ada sesuatu yang kurang gitu, jumlah tabungan kamu kurang dan kamu harus meningkatkan jumlahnya gitu. Kemudian langkah efektif untuk menentukan tujuan menabung yang terakhir atau yang ketujuh adalah sesuaikan jika diperlukan. Kemudian kalau kamu sudah memonitor jumlah tabungan kamu secara rutin, secara berkala, kamu haruslah bisa menyesuaikan perkembangan dari bagaimana kamu menabung. Bukan perkembangan dari tujuan ya, tapi perkembangan dari bagaimana kamu harus menabung. Jadi kalau kamu itu mengalami kendala dalam bagaimana kamu menabung setiap harinya, mungkin kamu menargetkan bahwa kamu harus menabung sejumlah Rp900.000 per bulan, yang mana tentu saja setiap harinya itu kamu harus menabung sejumlah Rp30.000 dan kamu menerapkan cara ini. Jadi kamu tidak menabung sebulan sekali, tapi kamu menabung setiap hari dengan jumlah yang sama gitu. Dan kalau kamu merasa bahwa cara ini tidaklah efektif untuk kamu terapkan dan kamu mengalami kendala-kendala dan harus melakukan penyesuaian gitu, ya lakukanlah penyesuaian yang bisa membuat kamu semakin lebih cepat mendekat ke arah tujuan keuangan yang sudah kamu bentuk sebelumnya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya dan kita semua. Sekian dari Program Diri. Wassalam.